Hai Kepers, Mimin kembali hadir untuk menceritakan episode ketiga dari serial drama Squid Game. Bagi yang belum menonton, Mimin sertakan juga link episode kedua di kolom deskripsi ya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita mulai episode 3 ini dengan detektif Junho yang mengikuti mobil para peserta sampai di pelabuhan Mujin. Ia pun memberikan kabar bahwa ia untuk sementara tidak dapat bertugas. Akhirnya Junho memutuskan untuk mengikuti rombongan itu. Dengan keahliannya sebagai detektif, Junho berhasil menyelinap ke bawah mobil. Para staf mulai memeriksa para pemain dengan cara men-scan bagian leher peserta untuk mengambil data diri peserta. Junho berhasil menyelinap dan pura-pura pingsan. Saat diperiksa, Junho memukul staf sampai tidak sadarkan diri. Dan Junho pun menyamar sebagai salah satu staf permainan. Akhirnya sampailah di pelabuhan. Di sini kita diperlihatkan semua peserta dibawa ke sebuah gedung aula yang sangat besar. Di sana, para staf menggantikan pakaian peserta dan menyingkirkan barang bawaan peserta. Sebyuk yang tadinya pura-pura pingsan menggunakan keahliannya dalam mencopet dan berhasil mengambil pisau yang ada di saku staf. Kemudian adegan selanjutnya terlihat Gi-hun membangunkan pria tua yang berbincang dengannya. Saat terbangun, pria tua tersebut senang karena Gi-hun akhirnya kembali ikut permainan. Setelah itu, Gi-hun bertemu dengan Sang-woo dan Ali. Mereka pun membuat grup untuk bekerja sama. Dik-sun berusaha merekrut Sebyuk sebagai grupnya. Tetapi Sebyuk menolak karena tidak mempercayai Dik-sun. Kemudian datang wanita yang bernama Miryong ingin bergabung, tetapi Dik-sun menolak. Saat itu pula, Sebyuk melihat ke arah atap, sepertinya memikirkan sebuah rencana. Di sisi lain, seorang staf menginformasikan bahwa dari 201 peserta, 187 orang kembali untuk melanjutkan permainan kepada frontman. Dan frontman memerintahkan agar mengawasi orang-orang yang tidak kembali. Singkat cerita, kita diperlihatkan para staf kembali ke kamarnya masing-masing. Junho yang menyamar kebingungan mencari kamar staf yang ia bunuh. Junho hampir ketahuan karena terlihat bingung. Beruntungnya, ia menemukan kamar tersebut. Setelah masuk kamarnya, Junho membaca peraturan yang ada di kamarnya. Seperti harus selalu memakai topeng, dilarang bicara tanpa izin, dan dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Di kamar tersebut ternyata juga terpasang CCTV. Saat waktunya tidur, tiba-tiba Miryong berteriak agar diizinkan ke toilet, tapi staf yang berjaga tidak mengizinkannya. Karena terpaksa, akhirnya staf memberikan izin Miryong untuk ke toilet. Saat hendak ke toilet, Sebyuk datang dan berkata ingin ikut buang air. Sampainya di toilet, Miryong tidak buang air, melainkan mengambil rokok yang ia sembunyikan di pakaian dalamnya. Sebyuk masuk ke dalam toilet Miryong dan mencari informasi melalui atap, dan meminta agar Miryong mengeluarkan waktu. Saat berada di saluran udara, Sebyuk melihat para staf memasak banyak gula. Karena terlalu lama, staf meminta Miryong cepat keluar. Karena tak kunjung keluar, staf masuk dengan paksa dan membuka toilet Miryong. Beruntung, Sebyuk sudah turun. Di sisi lain, saat Junho beranjak tidur, di balik selimut, ia mengirimkan pesan di mana ia berada kepada seseorang. Di pagi hari, Miryong yang penasaran bertanya pada Sebyuk apa yang dilihatnya tadi malam. Tapi Sebyuk berkata ia hanya mencium aroma gula. Setelah itu, para peserta dibagikan sarapan masing-masing. Setelah selesai, semua pemain diinstruksikan untuk mengikuti para staf. Permainan kedua pun dimulai. Pemain dikumpulkan di sebuah aula yang menyerupai lapangan bermain anak-anak. Saat itu, Sang-woo teringat masa lalunya saat bermain di lapangan dan membeli permen gula. Para staf kemudian memerintahkan para pemain untuk memilih gambar berbentuk lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sang-woo menyarankan mereka memilih bentuk yang berbeda. Lalu peserta diberikan sebuah wadah satu persatu. Saat dibuka, wadah itu berisi permen gula yang berbentuk gambar tadi.
Benar saja tebakan Sang Wu. Mereka harus memisahkan gambar yang ada di permen gula dengan jarum yang disediakan dan diberi waktu selama 10 menit. Semua peserta memulai permainan dengan serius. Karena apabila permen gula tersebut patah, maka mereka akan ditembak mati. Begitu pula apabila peserta belum selesai, staf juga akan menembak mati peserta tersebut. Di sini terlihat para peserta gugup sampai gemetar, termasuk Gi-hun dan pria tua. Sampai ada satu peserta mematahkan bentuk permen gula dan staf langsung menembaknya tanpa ampun. Setelah itu beberapa pemain pun mulai tereliminasi. Saat itu Miryong yang mengerjakan di balik papan seluncur melakukan hal licik. Ia menggunakan korek api yang ia bawa untuk memanaskan jarum agar mudah permen gula itu dilepas. Kemudian beberapa peserta mulai selesai dan berhasil mengeluarkan permen gula itu, termasuk Sebyuk dan Ali. Di sisi lain, Junho yang sedang menyamar tiba-tiba ditanya oleh staf lain apa tugasnya saat itu. Karena terlihat bingung, staf itu memberitahu Junho bahwa ia harus membereskan mayat peserta. Dikarenakan kebingungannya, Junho diminta tetap di situ setelah selesai dan bicara dengannya. Saat itu pula, Gi-hun terlihat kesusahan memisahkan permen gula itu, sampai waktu tersisa 3 menit. Karena panik, Gi-hun mengeluarkan keringat, dan keringat itu menetes ke permen gulanya. Ia pun menyadari bahwa permen gula tersebut akan mencair apabila terkena air. Oleh karena itu, ia langsung menjilati permen gula itu. Setelah itu, terlihat Miryong selesai melepas permen gulanya. Dan entah kenapa Miryong membantu Dik-sun dengan melemparkan korek api kepadanya. Korek api tersebut langsung digunakan Dik-sun untuk melepas permen gulanya. Saat Gi-hun masih berusaha keras menjilati permen gula itu, sambil keheranan pemain lain ikut menjilati permen gulanya agar terlepas. Waktu tinggal 50 detik lagi. Dik-sun dan pria tua berhasil melepaskan permen gulanya. Waktu tinggal detik-detik terakhir, Gi-hun yang panik akhirnya dapat melepas permen gulanya tanpa patah dan ia menjadi pemain terakhir yang berhasil. Ketika waktu telah habis, ada satu pemain menyembunyikan permen gula itu dengan tangannya. Saat dipaksa untuk diperlihatkan, terlihat permen gula itu patah. Dan pemain itu menyerang dengan menusukkan jarum ke wajah staf tersebut. Dan juga menyandra staf lainnya. Karena permainan sudah selesai, sisa pemain yang gagal semuanya ditembak mati. Kembali ke pemain yang menyandra staf. Pemain itu memaksa staf tersebut membuka topengnya dan terlihatlah seorang pria muda. Setelah melihat wajahnya, pemain itu langsung bunuh diri. Frontman yang turun ke lapangan langsung menembak staf yang membuka topeng tadi. Frontman mengingatkan staf bahwa mereka dilarang membuka topeng mereka di hadapan para peserta. Bagaimana dramanya? Sangat seru bukan? Ditunggu untuk part selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.